Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Megatri Apriliani dari kelas 12 Perhotelan 1. Ya, di sini saya akan membicarakan tentang cyberbullying. Sebelum membahas itu, di sini saya mau bertanya, apakah ada yang tahu tentang cyberbullying? Ya, betul. Cyberbullying adalah di mana kejadian itu dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemoohan, berkata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Mungkin di era zaman sekarang ini, di era digital, di era medsos, di kalangan kita anak remaja, ini pasti pernah lah ngalamin yang namanya cyberbullying. Pasti saya pun mengalaminya, teman-teman pun pasti juga pernah. Kebanyakan bullying itu terjadi pada dunia maya, bisa melalui mungkin WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain pastinya. Cyberbullying ini sangat berdampak, apalagi di kalangan remaja. Pasti sering terjadi. Apa saja dampaknya? Baik, pertama, korban itu ia akan menarik diri dari lingkungannya, di mana kondisi ini korban cenderung mengalami ketakutan dan kecemasan. Contohnya nih, kasus bullying di jejaring sosial kan sekarang banyak di kalangan kita para remaja. Sebenarnya sih nggak para remaja juga ya, banyak orang-orang di era sekarang tuh banyak yang cyberbullying kayak gitu, tapi lebih banyak ke di kalangan remaja. Akhirnya setelah dibullying seperti itu, teman-teman mungkin akan merasa kepikiran, overthinking, depresi, mengasingkan diri karena malu, mungkin seperti itu. Yang kedua, korban akan mengalami perasaan dikucilkan di lingkungan sekitar. Hal ini memang sering terjadi ya, melalui jejaring sosial internet medsos. Terlebih contohnya seperti ya banyak di kalangan remaja, contohnya kita memposting sesuatu, posting diri kita sendiri, foto seperti itu, lalu dibully, kok hitam sih, kok gini, pasti sering terjadi seperti itu. Dia banyak komentar yang negatif sampai akhirnya masuk ke dalam dunia nyata yang awalnya dari dunia maya menjadi dunia nyata. Lalu akhirnya sampai dikucilkan oleh masyarakat hingga dapat perlakuan yang tidak menyenangkan. Oke. Yang ketiga, kesehatan fisik itu akan membuat korban menjadi depresi. Ya pasti depresi karena terlalu overthinking, memikirkan perkataan orang lain, orang tersebut yang sering membuli kita. Saya pun sendiri sering dibully ya karena saya orangnya kecil kan, pendek, tapi imut. Bercanda. Tapi saya memotivasi diri saya sendiri gimana caranya. Oh, saya ini kecil tapi bisa diandalkan. Saya harus bisa. Jadi jangan terpacu sama bully, sama omongan orang. Kita kadangkala harus bersikap bodoh amat. Tapi kita harus hati-hati dalam bicara, dalam mengetik sesuatu, mengirim di medsos, hinaan cacian seperti itu. Sebagai remaja kita harus menghindarinya. Nggak remaja juga sih, semuanya lah kita harus menghindari itu kalau bisa. Coba kalau dibalik, misal kalian dibully seperti itu, apakah marah atau tidak, gimana perasaannya, apakah Anda akan depresi? Kan mental orang tuh beda-beda, jadi jangan disamaratain. Yang keempat ini depresi dan ingin bunuh diri. Ya sama yang saya bilang tadi, kita harus bicaranya hati-hati. Kenapa ingin bunuh diri? Karena cyberbullying ini tuh dampaknya sangat besar. Karena ya tadi yang saya katakan, mental seseorang itu berbeda-beda.
berbeda-beda. Ya sering kali merasakan marah sebagai korban itu akan merasakan marah, takut, hatinya pun terluka, tidak tidak bisa berkumpul sama teman-teman karena mungkin takut. Dengan rasa takut itu, takut nanti dibully sama temennya lagi, jadi putus asa. Dan jika bully itu dilakukan terus menerus, diejek-ejek, berkata kasar kayak gitu, teman saya pun ada seperti itu, diejek gini hitam. Dan saya pernah keinget waktu itu teman saya rambutnya keriting, dia ingin mempercantik diri karena dia dibully, katanya rambutnya jelek. Ya saya sebagai temannya menyemangati, jangan pernah putus asa. Ciptaan Tuhan tuh gak ada yang jelek kok, pasti semua bagus dan indah. Dan buat teman-teman, lebih hati-hati lagi ya kalau mau bicara. Banyak korban bullying itu dia merasa depresi sehingga dia merasa tertekan, dia sendirian, lalu rasa ingin bunuh diri itu muncul. Jadi mental seseorang tuh gak bisa disamaratain ya. Jadi gitu kesimpulannya, di era sekarang ini lebih hati-hati lagi, lebih berpikir lagi dalam bermedsos. Jika nanti terjadi cyberbullying lagi seperti itu, maka nanti hasilnya seperti apa. Ya mungkin itu kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Semangat buat teman-teman yang sering dibully, tetap semangat dan jangan pernah menyerah. Buktiin kalau kamu tuh bisa. Bodo amatin semua, tetap semangat, jangan menyerah. Dan buat teman-teman yang suka bully kayak gitu, udah stop aja ya. Kalau kalian digituin balik gimana? Udah pesannya gitu, kurang lebihnya kayak gitu, mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.